may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini juga tak henti-hentinya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual, ya, berjauhan namun kita saling menatap satu sama lain, bisa saling mendengarkan satu sama lain. Dan alhamdulillah juga salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga pada para ulama yang telah berjasa menyebarkan agama Islam ini ke seantero dunia. Dan hingga hari ini alhamdulillah, pada perjumpaan kali ini kita akan melanjutkan sirah nabawi, yaitu melanjutkan kisah bagaimana masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab. Nah, sebelumnya juga kita telah membahas tentang kiprah dari seorang raja dari Yaman, yaitu Rabi'ah bin Nasr. Sampai pembahasan kita kemarin di situ ya, Mbak Lisa? Iya, betul Bang Aldi. Nah, cuman kita belum sempat melanjutkan bagaimana Raja Rabi'ah bin Nasr ini suatu ketika bermimpi, mimpi yang sangat menakutkan, sehingga dia kumpulkan semua para pentakwil mimpi, para dukun-dukun, para orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mentakwilkan mimpinya. Nah, setelah orang-orang berkumpul, maka dia tanyakan, siapa yang bisa mentakwil mimpiku, pasti dia akan tahu apa yang aku mimpikan. Jadi beliau ini tidak menceritakan langsung apa gerangan mimpi yang beliau mimpikan. Bukan, justru malah disuruh untuk orang lain menebaknya, begitu. Betul. Ya Bang Aldi. Nah, jadi Raja Rabi'ah bin Nasr ini maksudnya supaya dia puas dengan hasil takwil mimpinya, makanya dia yakin betul bahwasanya mimpinya ini, takwil mimpinya pasti orang tahu juga apa yang dia mimpikan. Nah, makanya menjawablah salah satu di antara mereka yang sudah berkumpul itu, kalau itu yang Paduka kehendaki, ada orang yang memiliki kompetensi, di antara kami itu ada Satik dan Sikah. Nah, ini diriwayatkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq ya. Nah, teman-teman juga bisa googling apa yang mimpi yang dirasakan oleh Raja Rabi'ah bin Nasr ini. Nah, ketika Satik yang datang dulu itu adalah Satik ini menceritakan kepada Raja Rabi'ah bin Nasr bahwasanya Paduka bermimpi melihat api di dasar samudra, di laut, di dasar samudra yang gelap gulita. Nah, api itu mampir di sebuah daratan kemudian melahap apapun yang ada di sana. Nah, dari penjelasan Satik ini, Raja Rabi'ah bin Nasr ini kaget. Kaget artinya benar, itulah yang aku mimpikan. Nah, tentunya engkau tahu apa takwil mimpinya, kata Raja Rabi'ah bin Nasr ini. Kemudian Satik menjawab bahwasanya sebentar lagi daerah Tuan, daerah Paduka ini, maksudnya Yaman, itu akan dikuasai oleh orang-orang berkulit hitam, yaitu dari negeri Habasyah. Dari negeri Habasyah. Nah, Habasyah ini kalau di zaman dulu itu termasuk wilayahnya itu Afrika, Mbak Lisa. Nah, jadi raja kemudian bertanya kembali kepada Satik, apakah dia akan seterusnya di wilayahku, menguasai wilayahku, kata Raja Rabi'ah bin Nasr. Dan kapan itu terjadinya, kata Raja Rabi'ah bin Nasr. Nah, itu terjadi sekitar 60-70 tahun lagi Paduka, gitu kan. Jadi kemudian Raja Rabi'ah bin Nasr bertanya kembali, kira-kira kalau dia bertahan seberapa lama dia bertahan di wilayah kita? Sekitar 60-70 tahun lagi. Nah, itu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq. Nah, setelah itu siapa yang menguasai wilayah kita setelah dari Habasyah, dari negeri Habasyah tadi? Nanti akan datang suatu kaum, yaitu dari kaum yang bernama kalau nggak salah Zibazan ya. Nah, Zibazan itu daerah yang dimasukkan itu adalah Persia.
Nah, jadi setelah dari pasukan Habasyah, nanti sekitar 60-70 tahun mereka menguasai wilayah Yaman tersebut. Kemudian datanglah dari suku, dari kabilah dari negeri Persia. Nah, kemudian Raja Rabi'ah bin Nasr ini bertanya kembali, sampai berapa lama orang-orang dari Persia itu menguasai wilayahku? Nah, diperkirakan lebih kurang ya 60-70 tahun lagi, kemudian akan datang seorang nabi dari keturunan Fikir bin Malik bin Nadar, yaitu adalah Muhammad SAW. Jadi mimpi dari Rabi'ah bin Nasr ini dicatat, diriwayatkan di dalam riwayat Ibnu Ishaq. Jadi teman-teman kalau misalkan googling bisa dilihat ya secara spesifik, secara jelas tentang mimpi dari Raja Rabi'ah bin Nasr itu. Jadi seperti halnya kita kemarin bahas, Rabi'ah bin Nasr ini raja yang berkuasa di wilayah Yaman, Mbak. Namun topik pembahasan kita kali ini adalah salah satu keturunan dari Raja Rabi'ah bin Nasr yang terkenal itu adalah Tabban As'ad. Nah, Tabban As'ad. Jadi biasanya orang-orang dulu ya, khususnya di Jazirah Arab, ketika mereka memiliki kelebihan-kelebihan dunia seperti pengaruh yang luas, kemudian banyaknya keturunan mereka, kemudian ketampanan, kemudian ya banyak sekali berkumpulnya kelebihan-kelebihan dunia dimiliki oleh seseorang tersebut, boleh menisbatkan nama suku atau suatu nama yang dinisbatkan kepada orang itu. Misalkan kita mengenal namanya Fikir bin Malik bin Nadar. Nah, itu nama yang dinisbatkan kepada orang itu adalah Quraisy. Nah, jadi dari Raja Tabban As'ad ini, maka keluarlah istilah untuk beliau Tubba. Jadi sebagaimana di zaman dahulu itu raja-raja yang berkuasa di wilayah Yaman disebut dengan Tubba. Ya, Tubba itu merujuk sebuah daerah yang kita kenal itu daerah negeri Sabah ya, dari Yaman ya. Nah, itu disebut Tubba. Jadi raja yang berkuasa di Yaman disebut Tubba. Kemudian ada raja yang berkuasa di wilayah Persia, itu namanya Kisra. Nah, Kisra. Kemudian ada raja yang berkuasa di wilayah Romawi, itu namanya Kaisar. Kemudian ada raja yang berkuasa di wilayah Mesir, itu namanya Fir'aun. Nah, berarti kalau dengar Fir'aun teman-teman tahu ya, tapi yang tadi sebelum Fir'aun disebutkan teman-teman pasti pada bingung ya. Sama teman-teman. Ya, itu nama-nama raja-raja yang berkuasa di wilayah-wilayah mereka masing-masing disebut dengan raja-raja mereka itu. Kayak tadi kita sudah bahas, Fir'aun itu wilayah yang ada di Mesir. Nah, kita juga pernah mendengar bahwasanya raja yang berkuasa di zamannya Nabi Musa itu adalah Ramses II. Ramses II. Nah, raja yang berkuasa di zamannya Nabi Yusuf itu beda lagi. Ya, itu namanya Rayyan bin Malik. Nah, itu beda lagi. Jadi jadi nama yang diistilahkan untuk rajanya itu disebut dengan Fir'aun kalau yang berkuasa di Mesir. Kemudian ada juga raja yang berkuasa di daerah Ethiopia yang kita sebut tadi Habasyah, negerinya dulu. Nah, itu disebut rajanya Najasyi. Nah, dan itulah istilah-istilah raja-raja yang berkuasa di zaman dahulu ya, Alisa. Jadi Tabban As'ad ini disebut raja yang berkuasa disebut di daerah Tuba. Tuba itu daerah Yaman. Nah, kita akan kisahkan bagaimana Raja Tabban As'ad ini, beliau ini memiliki hobi sekali mengunjungi wilayah-wilayah lain di negeri-negeri lain, seperti dia sering datang ke Mekah, kemudian ke Madinah. Kemudian di Madinah beliau tertarik sekali untuk berdagang ya, membawa hasil-hasil kebun dari kurma yang di Madinah untuk dibawa ke negeri Yaman. Iya. Jadi di daerah Madinah pada dahulunya itu kan di daerah sebelah utaranya itu ditanami dengan tanah yang sangat lebat sekali, itu tanaman kurma, Mbak Lisa. Dimana kemarin kita sempat bahas bahwasan di sebelah utaranya adalah Bukit Uhud, itu ditanam itu tanaman kurma. Kemudian di sebelah selatannya itu ada bentengnya kota Madinah.